Assalamualaikum, ketemu lagi dengan kelompok 5B. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada benigna prostat hiperplasia atau BPH. Kelompok 5B terdiri dari Anissa Rahmajuwita, Istianingsih, Nafresia Muharroma, dan Ulin Fahmi Aini. Yuk, simak definisi BPH. Benigna prostat hiperplasia atau BPH adalah suatu kondisi yang sering terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan dan pengendalian hormon prostat. Benigna prostat hiperplasia atau BPH adalah pembesaran jinak kelenjar prostat yang disebabkan oleh karena hiperplasi beberapa atau semua komponen prostat meliputi jaringan kelenjar atau jaringan fibromuskuler yang menyebabkan penyumbatan uretra prosprotika. Etiologi penyebab hiperplasia prostat belum diketahui dengan pasti. Ada beberapa pendapat dan fakta yang menunjukkan ini berasal dan proses yang rumit dari androgen dan estrogen. Dehidrotestosteron yang berasal dan testosteron dengan bantuan enzim 5-alfa reduktase diperkirakan sebagai mediator utama pertumbuhan prostat. Dalam sitoplasma sel prostat ditemukan reseptor untuk dehidrotestosteron atau DHT. Reseptor ini jumlahnya akan meningkat dengan bantuan estrogen. DHT yang dibentuk kemudian akan berikatan dengan reseptor membentuk DHT reseptor kompleks. Kemudian masuk ke inti sel dan mempengaruhi RNA untuk menyebabkan sintesis protein sehingga terjadi proliferasi sel. Adanya anggapan bahwa sebagai dasar adanya gangguan keseimbangan hormon androgen dan estrogen. Dengan bertambahnya umur, diketahui bahwa jumlah androgen berkurang sehingga terjadi peninggian estrogen secara relatif. Diketahui estrogen mempengaruhi prostat bagian dalam, bagian tengah, lobus lateralis, dan lobus medius, hingga pada hipertrisis bagian inilah yang mengalami hiperplasia. Manifestasi klinis 1 gejala iritatif meliputi 1. Peningkatan frekuensi berkemih, yang kedua nokturia yaitu terbangun di malam hari untuk miksi, yang ketiga perasaan untuk ingin miksi yang sangat mendesak atau tidak dapat ditunda atau urgensi, yang keempat nyeri pada saat miksi dysuria. Yang kedua, gejala obstruktif yang meliputi 1. Pancaran urin melemah, yang kedua rasa tidak puas sehabis miksi yang kandung kemih tidak kosong dengan baik, yang ketiga jika ingin miksi harus menunggu lama, yang keempat volume urin menurun dan harus mengedang saat berkemih, yang kelima aliran urin tidak lancar atau terputus-putus, yang keenam waktu misi memanjang yang akhirnya menjadi retensi urin dan inkontinensia karena penumpukan berlebihan. Yang ketujuh, pada gejala yang sudah lanjut dapat terjadi azotemia, akumulasi produk sampah nitrogen, dan gagal ginjal dengan ekstensi urun kronis yang volume residu yang sangat besar. Yang ketiga, gejala generalista seperti keletihan, anoreksia, mual dan muntah, dan rasa tidak nyaman pada epigastrik. Patofisiologi. Kelenjar prostat adalah salah satu organ genitalia pria yang terletak di sebelah inferior buli-buli dan membungkus uretra posterior. Bentuknya sebesar buah kenari dengan berat normal pada orang dewasa kurang lebih 20 gram. Menurut McNeil yang dikutip dan bukunya Pumamo membagi kelenjar prostat dalam beberapa zona, antara lain zona perifer, zona sentral, zona transisional dan fibromuskuler, anterior, dan periuretra. Menurut Samsu Hidayat, menyebutkan bahwa pada usia lanjut akan terjadi perubahan keseimbangan testosteron-estrogen. Karena produksi testosteron menurun dan terjadi konversi testosteron menjadi estrogen pada jaringan adipose di perifer. Purnomo menjelaskan bahwa pertumbuhan kelenjar ini sangat tergantung pada hormon testosteron. Yang di dalam sel-sel kelenjar prostat, hormon ini akan dirubah menjadi dehidrotestosteron atau DHT dengan bantuan enzim alfa reduktase. Dehidrotestosteron inilah yang secara langsung memacu mRNA di dalam sel-sel kelenjar prostat untuk mensintesis protein sehingga terjadi pertumbuhan kelenjar prostat. Oleh karena itu, pembesaran prostat terjadi perlahan. Maka efek terjadinya perubahan pada taktus urinaneus juga terjadi perlahan-lahan. Perubahan patofisiologi yang disebabkan pembesaran prostat sebenarnya disebabkan oleh kombinasi resistensi uretra daerah prostat, tonus trigonum dan leher vesika, dan kekuatan kontraksi detrusor. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama laboratorium meliputi sedimen urin dan kultur urin. Yang kedua pencitraan meliputi fotoporos abdomen, IPP atau intravena pyelografi, ultrasonografi atau transabdominal dan transrektal, serta sistoskopi. Penata laksanaan medis, yang pertama observasi, yang kedua medikamentosa atau terapi diindikasikan pada BPH dengan keluhan ringan, sedang, berat tanpa disertai penyakit. Yang ketiga pembedahan dengan indikasi A, klien yang mengalami retensi urin akut atau pernah retensi urin akut, B, dengan residual urin lebih dari 100 mili, yang C, klien dengan pengulit, yang D, terapi medikamentosa tidak berhasil, E, flowmetri menunjukkan pada obstruktif.
konsep asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian keperawatan merupakan langkah pertama dalam proses pengumpulan data keperawatan yang mencakup pengumpulan data yang sistematis, verifikasi data, pengorganisasian data, interpretasi data, dan melakukan dokumentasi data dan dilakukan oleh perawat yang profesional di bidang kesehatan. Untuk mengkaji berat atau ringannya gejala BPH dapat menggunakan Grading International Practice Symptom Score atau IPSS sebagai berikut. Yang pertama, keluhan utama, persepsi dan manajemen kesehatan. Yang ketiga, pola eliminasi. Yang keempat, pola aktivitas dan latihan. Yang kelima, pola tidur. Yang keenam, pola peran. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik. Ke-8, pemeriksaan diagnostik. 9, pemeriksaan terapi. Diagnosa keperawatan yang diambil ada ansietas berhubungan dengan krisis situasional, kurang terpaparnya informasi. Yang kedua yaitu retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan. Yang ketiga yaitu nyeri akut berdasarkan dengan agen pencedera fisiologis. Yang pertama yaitu ansietas berhubungan dengan krisis situasional kurang terpapar informasi dengan SLKI diharapkan setelah dilakukan keperawatan selama 1 kali 24 jam dengan hasil yang pertama verbalisasi kekhawatiran akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, konsentrasi membaik, dan pola tidur membaik. Dengan intervensi keperawatan yaitu terapi relaksasi. Yang pertama, identifikasi penurunan tingkat energi, kemampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. Yang kedua, mengidentifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesediaan kemampuan dan penggunaan teknik sebelumnya. Yang keempat, periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Dan yang kelima, ada monitor respon terhadap terapi relaksasi. Selanjutnya ada terapatik, di mana terapatik ini pada tindakan psiki terdiri atas menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan ruangan nyaman jika memungkinkan. Yang kedua, berikan informasi tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Yang ketiga, gunakan pakaian longgar. Yang keempat, gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama. Dan yang terakhir, gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lainnya jika diperlukan. Dan selanjutnya ada edukasi, yaitu yang pertama menjelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia. Contohnya seperti musik, meditasi, nafas dalam, relaksi otot, progresif. Dan selanjutnya ada jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih. Anjurkan mengambil posisi yang nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi, anjurkan sering mengurangi atau melatih teknik yang dipilih. Dan yang terakhir ada demonstrasikan dan latihan teknik relaksasi seperti nafas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing. Diagnosa yang kedua yaitu retensi urin yang berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra, di mana pada diagnosa ini dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam dengan kriteria hasil. Yang pertama, sensasi berkemih meningkat, desakan berkemih menurun, distensi kandung kemih menurun, berkemih tidak tuntas menurun, volume residu urin menurun, nokturia menurun, mengompol menurun, dan frekuensi BAK membaik. Dengan intervensi keperawatan yaitu kateterisasi urin dengan observasi yang pertama, periksa kondisi pasien dari kesadaran, tanda-tanda vital, daerah perineal, distensi kandung kemih, ekotensia urin, dan refleks berkemih. Dengan tindakan terapatik yang pertama, menyiapkan peralatan, bahan-bahan, dan ruangan tindakan. Yang kedua, menyiapkan pasien, bebaskan pakaian bawah dan posisikan supinasi. Selanjutnya, pasang sarung tangan, bersihkan daerah preposium dengan cairan NaCl dan Aquades ataupun Aquades. Lakukan insersi kateter urin dengan menerapkan prinsip aseptik. Sambungkan kateter urin dengan urin bag. Isi balon dengan NaCl 0,9% sesuai dengan anjuran pabrik. Fiksasi selang kateter di atas simpisis atau di paha. Selanjutnya, pastikan kantung urin ditempatkan lebih rendah dari kandung kemih. Dan yang terakhir adalah berikan label waktu pemasangan. Sedangkan untuk edukasi dari kateterisasi ini yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urin. Anjurkan menarik nafas saat insersi selang kateter. Ada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, di mana setelah dilakukan perawatan 1 kali 24 jam diharapkan terdapat kriteria hasil: keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, dan frekuensi nadinya membaik. Dengan intervensi yaitu manajemen nyeri, di mana yang pertama ada observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua ada identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, identifikasi faktor memperberat dan
memperingan nyeri. Yang kelima, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Yang keenam, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Dan yang terakhir ada monitor efek samping penggunaan analgesik. Selanjutnya ada terapatik pada tindakan dalam mengatasi nyeri. Yang pertama ada berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, seperti hipnosis, akupuntur, terapi musik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Selanjutnya ada fasilitasi istirahat tidur. Yang keempat ada mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Selanjutnya ada edukasi, di mana pada edukasi ini yang pertama menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua menjelaskan strategi meredakan nyeri. Selanjutnya menganjurkan monitor nyeri secara mandiri. Selanjutnya anjurkan menggunakan secara tepat. Dan yang terakhir, anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Terakhir ada kolaborasi, di mana pada kolaborasi ini yaitu pemberian analgetik jika diperlukan. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.